Kami ngeri gak sih sebenarnya kalau mau saya bopong pas dia tengah pingsan, yang adanya semua itu kena sambar. Kira udahlah ditutup tendanya biar tidak kedinginan, saya turun semua. Yang buat naik lagi itu saya, Fadel sama Alianto. Saya teriak suruh turun, turun semua. Saya pertama turun, kedua si Fadel, si tiga Ali. Kata si Ali yang di belakang terakhir tuh, dia bilang tuh ada sambaran terakhir yang ketiga kalinya. Mungkin itu yang buat almarhum tuh yang meninggal. Sampai akhirnya saya ketemu Riam tebing. Itu pasti udah sesat dah saya. Cuaca ekstrim yang terjadi di kawasan Gunung Bawang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat pada 2 Agustus 2025 menyisakan insiden tragis terhadap 7 pendaki. Salah satunya pendaki meninggal dunia bernama Alfonso Buncung, dan 6 pendaki lainnya mengalami luka-luka akibat tersambar petir. Salah satu pendaki Agil yang sempat tersesat selama berjam-jam yang hendak meminta pertolongan. Bagaimana kesaksian Agil yang tersesat selama kurang lebih belasan jam di hutan untuk meminta pertolongan di kaki bukit. Mari Tribuners ikuti saksi kata. Kalau dia ngadep ke sana, ke sana dia nandar ke belakang dulu. Perkenalkan, nama saya Agil. Saya salah satu korban yang di Gunung Bawang, Bengkayang. Saya salah satu yang disambar petir bersama rekan-rekan saya yang lain bernama Ega, Fadel, sama almarhum Alpon. Terus ada Jai sama Yolen. Awal-awal hujan itu di kisaran jam 4 subuh. Itu masih aman semua. Cuman di tendanya Yolen tuh dia bocor, akhirnya dia pindah ke tenda sebelah, bukan ke tenda saya. Jadi dia dalam tenda itu berempat, ada Jai, Yolen, Ali sama kawan satu lagi tuh. Jam 4 hujan, kisaran jam 5 itu berhenti. Saya masih bisa keluar juga buat ngerokok bentar. Selesai ngerokok baru saya masuk lagi, baru lanjut tidur. Pas saya tengah-tengah tidur masih jam-jam kisaran 5:30, satu kawan saya itu yang dalam tenda itu Ega namanya, dia bilang kalau tenda itu bocor. Akhirnya dia tuh bangun buat ngebangunin lain, buat ngeliat tenda. Akhirnya semua bangun, mau bareng nggak bisa karena udah di bawah tuh udah basah semua. Pas udah bisa mau tidur gitu kan, dalam kondisi duduk, biarpun dalam kondisi duduk semua tidur, tengah santai tengah sambil menjamkan mata juga, tiba-tiba petir itu nyambar di tengah-tengah bagian kami di tengah. Itu di bawah tenda tuh sampai bolong. Kami kan tidak nyangka juga lah ya, karena sebelum itu tuh tidak ada suara petir, tidak ada suara apa gimana, cuman gemuruh ya sama hujan-hujan biasa. Itu nyambar, saya kejut semua kan. Kawan saya mental ke ujung tenda. Kawan saya yang satu lagi tuh bernama Fadel tuh, dia tuh teriak gara-gara kakinya ndak ada rasa. Saya yang sebagai yang masih sadar lah, saya coba tenangkan semua kawan saya tenangkan semua, bilang kalau ini nih cuma kejutan dari petir ya, makanya ndak bisa gerak semua. Begitu udah tenang semua, kami doa lah sama ramai dalam tenda, sambil konfirmasi dengan tenda sebelah. Coba teriak, tenda sebelah ndak ada sautan. Kami ndak tahu kalau tenda sebelah ini kena ndak. Kira udahlah ndak ada balasan, kami tetap fokus berdoa. Kisaran 5 menit gitu, itu disambar lagi. Tapi nyambar itu ndak ke tenda kami lagi. Kami cuma dapat tegangan dari petir ya tuh. Pas selesai dari petir kedua tuh, itulah baru dari tenda 2 tuh teriak buat ngajak keluar si Ali tuh ngajak keluar. Saya tanya,
apakah kalau kita keluar aman? Takutnya pas kita keluar dari tenda semuanya malah disambar. Akhirnya dia bilang aman sih, aman tadi. Saya mau keluar, ngelihat keadaan kawan saya si Ega sama Padel ini, dia tuh tidak bisa gerak kaki. Saya bilang, kalau memang pengen hidup, paksa ya, semangat terus. Pikirkan orang rumah, keluarga, kalau pengen hidup kan. Karena si Ega bisa, biarpun dia merayap gitu, jalan. Si Padel pun saya paksa. Cuman si Ali tuh bilang, si Apun tuh pingsan. Dia bilang awalnya pingsan, dia bilang meninggal. Pingsan. Kami ngeri gak sih sebenarnya kalau mau saya bopong pas dia tengah pingsan, yang adanya semuanya itu kena sambar. Kira udahlah ditutup tendanya biar tidak kedinginan, saya turun semua. Saya turun tuh di hutan lumut. Hutan lumut, dicari-cari dahan-dahan yang rimbun. Itu udah masuk jam 7 lewat lah. Kondisi badan udah basah, jaket, celana pendek, ndak pakai beralas kaki semua. Sepatu ndak ada, sendal ndak ada. Karena barang tinggal semua di puncak. Pas sampai semua di satu titik, coba kompromi lagi kan, diskusi gimana. Ada satu kawan saya, Ega namanya, dia bilang ngajak buat turun langsung ke kampung. Saya bilang, kalau kita turun ke kampung, itu makan waktu yang banyak. Karena kondisi kita semuanya ada yang kurang fit. Yang ada kita sampai ke kampung tuh sore buat sampai turun kampung. Berapa jam lagi buat orang kampung tuh naik ke atas? Itu tidak mungkin cepat. Gimana kalau kita tunggu teduh, terang, kita naik? Biarpun beberapa orang naik. Akhirnya kayak gitu, semua setuju kan. Akhirnya sekarang berdoa semua kan buat cepat-cepat terang, cerah. Di kisaran jam 9 itu terang. Cuman ada anginnya. Angin petir tuh gemuruh dan tidak ada. Yang buat naik lagi itu saya, Fadel sama Alianto. Tapi yang di Ali sama si Fadel tuh dia tuh punya luka di punggung sakitnya. Kalau saya enggak, cuma di betis ya kan. Saya bilang, saya sama Fadel fokusnya di ngambil barang-barang yang penting kayak HP, kompor, gas, sama baju-baju kering. Kompor gas tuh buat ngangkatkan badan lah. Si Ali ini fokusnya ke si Apun yang pingsan. Begitu saya lari naik ke atas, sebelum naik ke puncak saya berhenti. Saya ingatkan lagi, kita tidak punya waktu banyak, kita harus cepat. Begitu sampai di puncak, saya masuk ke dalam tenda. Saya keluarkan carrier, saya keluarkan barang-barang yang kering, dompet, HP, kompor, gas, itu saya masukkan semua. Si Ali fokus ke si Apun. Akhirnya saya berdua tuh fokus masukkan, udah selesai saya packing, saya pakai carrier, baru saya ngeliat ke si Apun. Kondisi Apun tuh udah pucat mukanya, bibir udah kering. Dia cuma bisa baring ke belakang, ke ngarah ke pintu tenda. Si Ali tuh coba buat bikin napas dipakai tangan lah. Pas dipakai napas pakai tangan tuh ada suara napasnya, cuman kayak ada suara air lah gitu, kayak nguruk gitu kan. Si Padel tuh buka bibirnya, rupanya lidahnya tergigit. Udah tergigit, saya bilang coba rasakan perut. Lihat rasa perut, ada napas, cuman tidak banyak, masih lemah dia. Di dada lemah. Akhirnya jadi gimana? Kita tidak bisa lama-lama. Udahlah rapikan ya. Yang penting kita sampai ke bawah, gitu kan. Keluar lagi saya dari dalam tenda tuh. Keluar, berdiri di depan tenda buat ngomong. Begitu saya ngomong, saya ngelihat arah si Ali. Itu rambut Ali itu berdiri semua. Berdiri. Begitu saya ngeh kalau rambut dia berdiri, saya teriak, ngajak dia turun. Karena itu pasti ada tegangan listrik lagi lah. Bakalan ada sambaran lagi. Saya teriak suruh turun semua. Saya pertama turun, kedua si Padel, si tiga Ali. Kata si Ali yang di belakang terakhir tuh, dia bilang tuh ada sambaran terakhir yang ketiga kalinya. Mungkin itu yang buat almarhum tuh yang meninggal. Begitu. Pas disambar petir tuh gimana? Lukanya tuh gimana? Baju terbakar apa gimana?
Kalau saya pribadi luka di bagian betis kanan itu terbakar, celana terbakar. Kalau kawan saya itu sampai jaketnya bolong, sampai celananya koyak semua, gosong semua. Nggak ada yang tak koyak, pasti koyak semua ada. Kalau pas petir tuh gemuruh atau sambaran tuh kayak kelihatan atau cuma tiba-tiba langsung sekejap mata ya? Awalnya sih dia tuh cuma gemuruh ya, cuma gemuruh. Nggak ekspektasi ya sih langsung tiba-tiba ada petir besar gitu kan, dia langsung nyambar, pum, langsung ke dalam tenda tuh, tiba-tiba langsung di tengah ya gitu dah, gitu ya sih ya. Cepat kilat aja. Benar-benar langsung pertama kali suara petir langsung nyambar ke situ. Nggak ada, biasa kan ada petir lain lo dengar, bisa hati-hati. Habis itu ada langsung rasa sakit nggak? Sebal sih bang, sebal. Berapa menit baru terasa? Terasanya pas kena air ya sih, Perih. perih. Alhamdulillah tuh kaki saya tuh masih bisa jalan lah saat itu tuh. Tulang-tulang tuh masih kuat. Setelah momen yang naik tadi tuh, nah habis itu gimana Bang? Pas naik tuh, yang buat menyelamatkan ngambil barang tuh. Naik, buat ngambil barang-barang yang penting ya sih. Mau ngambil HP, buat ngubungi kawan-kawan yang di Bengkayang, sama buat minta tolong sama orang kampungan. Naik ke puncak, ngambil tas, ngambil HP, ngambil kompor, gas, sekalian ngeliatkan kondisi almarhum sih. Itu ya. Habis itu setelah itu gimana? Baru turun, langsung turun ke hutan lumut, baru kompromi berenam. Gimana kelanjutannya? Rupanya semuanya sepakat tuh, yang kondisinya masih stamina masih ada, masih bagus lah ya, disuruh duluan. Yang 3 nih, yang kurang fit nih, disuruh belakang, tapi tetap jalan biarpun rada sakit kan. Kondisinya bagus tuh saya, Agil, Alianto sama Yolen tuh cewek, jadi bertiga. Saya duluan turun sampai ke pos 4 Bayang. Saya belok kanan karena saya di paling belakang sekali ya, paling depan tuh cewek, di tengah-tengah cowoknya si Ali. Ngikut kayak nih sambil ngeliat tanda-tanda pita. Nggak tahu gimana cara tahu kondisinya. Tiba-tiba saya itu ngerasa apanya? Itu jam 9 pagi. Turun tuh dari pos Bayang tuh makan 1 jam jadi jam 10. Itu ngerasa agak beda nih trekking jalurnya tuh. Awalnya pas pergi tuh dari pos 3 mau ke pos 4 Bayang itu nanjak, kok pulangnya tetap nanjak lagi. Itu ngerasa janggal lah dalam hatinya. Tapi kok ini ada tanda, masih ada tanda nih, gimana nih, apa tetap maju atau gimana? Udahlah, ngerasa itu janggal, saya putar balik sambil teriak buat komunikasi sama kawan. Rupa ada balasan cuma jauh. Oh berarti betul, cuman dia masih belakangan. Karena udah capek stamina nih gara-gara buat balik lagi tuh, istirahat bentar sambil ngerokok bentar kan. Udah selesai istirahat, buat lanjut lagi balik buat arah yang tadi tuh, arah terus turun, ketemu lagi. Pas begitu selesai dari jalur yang tadi saya lewat itu, saya ketemu cabang sebelah kiri, tapi ada tanda tetap, ada kantong dah, ada pita. Mungkin saya mikir itu jalurnya agak curam ke bawah sih turunnya. Saya ngikutkan lah, si cewek itu ngikutkan, saya juga ngikutkan kan, karena memang ada pita, ada turun bawah. Suara Riam tuh makin jelas, makin dekat, sampai akhirnya saya ketemu Riam tebing, tulisannya pos 4. Di jalur via lembah kan nggak ada pos 4, apalagi tebing air kayak itu. Riam itu pasti udah sesat dah saya. Cuman saya ngerasa aman, ngarepkan tanda tadi nih, berharap keluarnya di kampung lain. Jadi saya istirahat lagi di pos 4 itu buat minum, makan dah ada, cuman ngandalkan dari minum ya terus.
kaki tidak ada alas, tidak ada sepatu, tidak ada sendal. Udah selesai istirahat, saya belok kanan, ngikutkan tanda. Awalnya tanda jelas sekali. Cuman semakin lama saya jalan tuh, semakin turun tuh, semakin sedikit tandanya. Sampai semakin sedikit, pada akhirnya tidak ada tanda. Udah ada tanda, itu kisaran udah jam 2 sih dah. Jam 2, jam 3. Akhirnya siang. Itu jam 2 siang. Akhirnya si Yolen tuh bilang, ini udah ada tanda, kita harus kemana? Udahlah, kita ambil ke kiri ya, yang lebih agak ada terbuka sedikit jalannya. Akhirnya saya melipir ke kiri, terus saya ngikutkan, terus buka jalur. Udah ngerasa udah nggak bisa jalan lagi dah, nggak ada jalan. Saya bilang, kita ke arah Riam ya, ngikutkan anak sungai, pasti sampai ke kampung. Kata orang-orang kan kalau kita sesat, ikutkan arah air, pasti sampai ke kampung. Akhirnya saya berusaha nih, turun terus, gimana pun jalurnya, saya harus turun ke arah sungai itu. Jalan terus, sampailah dia ya sungai. Itu kisaran jam 3 siang. Udah sore dah situ. 3 sore, turun, menyusuri anak sungai. Terus sampai jam 4. Itu sih aman sih sebenarnya. Jam 4, jam 5, cuman belum makan. Jam 6 udah dekat-dekat waktu maghrib, saya berhenti istirahat, bakar api unggun buat menghangatkan badan karena kondisi itu udah basah semua, baju basah, makan belum ada, minum lagi. Jam 6 lewat, saya mulai lagi jalan tuh setengah 7 saya jalan, saya coba turun lagi. HP kawan saya tuh Ali tuh, itu ada sinyal. Bukan ada sinyal sih, dia bisa buka HP buat buka map. Akhirnya dia buka Google Map, dia coba lihat, rupanya itu tuh saya itu dekat di perkebunan karet Amandie namanya. Cuman dia agak melipir ke kanan, jadi saya itu harus naik ke atas, nanjak ke atas. Akhirnya dia buat ngajak ke sana, karena kan setiap perkebunan pasti ada pondok, biar saya istirahat di situ lah. Setiap ada pondok pasti ada orang juga setiap pagi ya. Saya naik ke atas, udah berusaha semaksimal mungkin lah nih, maksakan tenaga yang udah sebenarnya nggak ada karena makan udah kemarin malam. Naik, kaki kena duri, tangan kena duri, kena batu kaki. Ada satu HP yang dipegang kawan saya tuh, si Yolen pegang, itu tuh ada yang bunyi, ada notifikasi pesan masuk. Dilihat rupanya HP Ega. Pas dipegang HP Ega itu HP-nya itu langsung ada yang nelpon. Untungnya ada yang nelpon. Saya angkat, rupanya itu kawan saya nama Aris. Dia nanya saya di mana. Saya jelaskan saya sesat. Terus alamat si Aris nyambungkan ke abang saya, Arya namanya. Nyambungkan karena Arya tuh lumayan banyak kawan dia di area-area Bengkayang. Dinyambungkan ke Arya, saya bilang, "Bang, saya sesat. Tolong siapapun kawannya, tolong saya." Dia ngomong, "Oke, sebentar," kata dia. Dia nambahkan kawannya. Akhirnya di dalam telepon ramai itu. Hampir ada 9 orang. Buat itu. Disambungkan semua, saya jelaskan dari awal saya di mana, saya ketemu apa, saya ketemu Riam. Akhirnya orang itu yang kawannya di area Bengkayang tahu kalau saya itu sasarnya tuh di Via Madi. Cuman saya agak melenceng ke kanan. Sebenarnya kalau saya ngikutkan terus ke bendungan air itu tuh, saya bakal ke kampung, cuman dia agak curam katanya. Harus buka jalur. Udahlah kata dia. Jadi gimana solusinya? Apakah saya tetap naik, nanjak, atau saya ngikutkan arah sungai? Udahlah, kau tetap di situ, kata dia. Kau bikin api unggun sebesar mungkin. Nanti orang kampung yang kesana buat nyari kalian, kata. Iya, oke, saya bilang kan. Tapi saya tidak punya waktu banyak, baterai tidak banyak, sisa 16%. Akhirnya saya berhenti di tengah-tengah hutan.
di tanjakan gitu. Saya bikin api, selesai dari telepon tuh saya bikin api, coba buat menenangkan diri juga kan. Biarpun stamina udah ndak ada, belum makan, terlama ada pesan lagi masuk. Banyak sih dari telepon tuh, dari Pak Kapolsek, tim SAR, Pak Kades, Pak RT semua. Dia nelpon, "Bang di mana?" "Saya di sini, Pak. Saya di sini, saya di sini." Saya jelaskan. Saya coba buat hidupkan hotspot dari HP Ega buat ke HP Ali. Kalau password hotspot tuh saya tahu, tapi kalau pola HP-nya saya tidak tahu. Jadi saya sambungkan ke HP Ali itu buat hotspot. Saya catat nomor HP-nya di telepon tuh. Pas teleponan tuh kan ada nomor HP tuh ya. Saya catat di HP Ali, saya kirim lokasi. Share live sama share lokasi yang biasa dari WA tuh. Saya bilang, "Ini koordinat saya yang terakhir kali. Saya tidak bisa berjalan, saya tidak bisa kemana-mana. Karena kondisi saya kurang fit, belum makan. Tapi kalau saya bertahan sampai besok pagi, saya masih aman. Biarpun cuma mengandalkan air minum. Tapi tolong, saya minta tolong segera ditindaklanjuti biar dijemput ya cepat." Akhirnya itu udah jam 7 tuh bang, jam setengah 8 ini saya udah mulai berhenti dah tuh buat bertahan di tengah-tengah tuh. Jam 11 malam belum ada kabar dari kampung nih, kayak suara teriakan gitu ya, belum ada. Jam 11, jam 12 malam ada suara teriakan tuh di jam 1 malam. Jam 1 malam tapi suara itu jauh di sebelah kanan saya nih, jauh sekali suara itu. Dia teriak kayak woi gitu. Saya coba balas. Akhirnya dia tidak ada suara lagi. Saya coba buat tidur lagi nih. Saya tidur tapi pendengaran saya harus dengar, biar dia pas begitu dia teriak tuh saya bangun. Di jam 2 lewat tuh dia ada teriak, tapi tetap di sebelah kanan, cuma nggak jauh. Saya balas lagi teriak, saya bikin api unggun lagi. Saya bikin api unggun tuh bukan dari kayu, saya bikin api unggun dari daun-daun kering. Kalau daun kering kan nggak bertahan lama bang ya. Begitu saya masukkan kan langsung, memang besar dia, tapi lama padam lagi dia. Masuk lagi padam lagi dia. Jadi tuh tenaga tuh dia habis nyari daun kering ya sebenarnya. Jam 2 lewat tuh ada suara teriakan jauh. Besok tidak ada sautan lagi, saya tidur lagi di jam 3 lewat lah. Itu benar-benar dekat dah suara. Itu di bawah saya dia teriak, orang kampung. Dia sambil mainkan nyentar. Saya teriak, bang, tolong bang, saya bilang kan. Coba lihat di atas, saya bilang kan. Sentar ke atas bang. Rupa dia dengar suara saya. Dia sentar ke atas, saya ngelambaikan. Saya melambai. Orang kampung bilang, tenang bang, gitu. Jangan panik. Gitu. Iya bang, lihat dah saya nih, bilang kan. Lihat bang, lihat. Gitu. Udah bang, tenang. Saya udah pikir alhamdulillah nih, karena udah ketemu kan. Sedih. Itu kisaran jam 3 lewat lah. Jam setengah 4 subuh gitu doh. Akhirnya orang kampung tuh dari bawah tuh sampai ke atas lari buat ngejar saya nih. Awalnya cuma satu orang loh ngejar saya. Begitu sampai nih akhirnya dipeluk semua nih, saya dipeluk, kawan saya dipeluk, karena sedih lah ya. Baru kali ini juga dia menyelamatkan orang yang sasar. Lama disusul sama kawan-kawan orang kampung lain. Orang kampung tuh kisaran ada 7 orang 8 orang lah kali. Dia nanya, pas sudah sampai semua dikasih makan roti. Saya coba makan roti tuh bang, makan roti. Saya pengen tidak bisa makan. Itu mungkin karena ulu hati saya itu udah sakit lah mungkin lah. Pedih dah perut nih. Begitu makan muntah. Minum air putih pun pedih sekali. Sampai sekarang masih pedih nih kalau minum air putih nih. Akhirnya dia nanya, gimana mau pulang sekarang atau gimana? Saya jujur bang, kalau buat pulang sekarang, turun sekarang saya tidak bisa. Lebih baik kita nunggu pagi biar terang. Karena kita minim pencahayaan nggak. Oh iyalah turun kampung. Berarti saya istirahat juga. Iya pak, pulangan. Kira kami semua tuh tidur jam 4, bangun tuh jam 6. Udah terang, dibangunkan. Bang, bisa jalan enggak bang? Bisa bang. Bisa saya bilang kan. Kira coba berjalan bentar.
biarpun sambil dipapah gitu ya, dipapah itu turun. Akhirnya saya bilang saya tidak bisa jalan, ini kaki tidak ada kuat. Terus orang kampung tuh inisiatif pengen ngegendong saya sih. Akhirnya saya digendong, biarpun dia berganti-gantian digendong bawa turun. Misalnya udah capek gendong saya, gantiin orang lain. Itu jam 6 ya, digendong turun melewati sungai. Di jam 8 tuh barulah saya ketemu tim SAR sama polisi. Habis saya ngikuti anak-anak sungai itu, pas ketemu polisi sama tim SAR, saya dicek kayak tegangan jantung berapa. Tapi luka-luka saya itu belum diobati karena dia tidak bawa obat ya. Tapi udah ketemu lumayan ramai lah nih dari anggota-anggota yang lain juga. Kira saya tetap digendong mulai itu jam 8-an, jam 8 kurang. Digendong lagi buat ngarahkan ke pondok Pak RT Madi. Saya digendong sampainya itu jam 9 sampai di pondok Pak RT. Dikasih makan nasi nih, saya coba makan nasi tetap tidak bisa juga. Itu ngerasa luka rasa di sini nih sampai sekarang, pedih sekali. Akhirnya makan 1 kali suap tuh udah tidak bisa makan, akhirnya minum. Akhirnya dia nanya bisa digendong lagi enggak? Kalau digendong saya tidak bisa pak, di sini saya ini udah sakit dah. Sini sakit, dada saya tertekan gitu. Kalau digendong itu kan pasti badan ke belakang depannya, tertekan ini ya. Akhirnya dipandu gitu. Yang Yolen juga ditandu. Jadi yang 2 orang ditandu dari pondok Pak RT sampai ngarah ke mobil polisi. Itu kisaran jam 10 sampainya. Begitu sampai di dalam mobil, udah masuk dalam mobil semua, saya lanjut ke rumah sakit Bengkayang jam 11 siang. Barulah saya dilanjut obat semua. Udah sih dah. Selama enggak makan berapa jam tuh bang? Gimana sih bang? Sama nak makan bang ya. Sakit sih bang kesini bang. Udah telat ya? Udah telat dah tuh sebenarnya. Dampak udah sampai sekarang? Sampai sekarang dampak. Tapi udah agak mendingan ya? Belum sih bang sebenarnya. Tadi minum teh ya tuh pedih dah. Minum teh pun pedih. Belum pernah bang. Biasa terlambat nih ya. Terlambat makan gara-gara kerja lah ya. Paling telatnya 2 jam 3 jam. Ini nih sampai 3 hari. Sampai sekarang pun kalau mau makan nasi pun nggak bisa. Tapi udah coba makan pelan-pelan? Udah saya paksa makan pelan makannya. Paling bertahan tuh 3 kali suap. Itu ya. Sakitnya di sini, terus di kaki saya tuh udah mulai tulang tuh baru terasa lah sakit gara-gara nggak pakai sendal ya. Trauma sih sebenarnya gitu. Kesaksian dari Agil yang sempat tersesat selama berjam-jam dan mengalami trauma dan tidak bisa makan akibat tersambar petir untuk meminta pertolongan kepada warga. Bagi Tribuners yang hendak beraktivitas, semoga kita semua diberi keselamatan dan keluarga salah satu pendaki diberikan ketabahan setelah ditinggalkan. Sampai jumpa di program Saksi Kata dari Tribun Pontianak selanjutnya. Saya Tri Pandito Wibowo, wartawan Tribun Pontianak, pamit undur diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.